Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dalam acara kesayangan sahabat TV 10, yaitu Sharing Hijrah bersama saya Azmi Assegaf. Di dalam acara Sharing Hijrah ini selalu kita akan mendatangkan bintang tamu yang spesial, dan beliau insya Allah bisa berbagi ilmu yang bermanfaat kaitannya sama perjalanan hijrah beliau. Dan telah hadir di studio TV 10 yaitu saudara kita Bapak Aris. Ya. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini masih cerah, seger, sehat walafiat. Perjalanan lancar Pak Aris? Alhamdulillah lancar. Menuju ke studio TV 10. Alhamdulillah. Ya, insya Allah beliau Bapak Aris akan berbagi perjalanan hijrah beliau. Insya Allah bisa menginspirasi teman-teman TV 10 ya Pak Aris. Insya Allah. Pak Aris, mungkin singkat saja sebelum panjenengan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, apa yang panjenengan alami? Terima kasih Ustadz Azmi. Mungkin saya mau bercerita sedikit kehidupan saya sebelum ini. Baik. Waktu masih sekolah SMA kelas 2, kira-kira kelas 2 tahun 88-89, karena satu keadaan ekonomi keluarga yang mengharuskan saya berjuang sendiri. Ini kalau boleh tahu, mohon maaf, Pak Aris satu saudara ada berapa ini? Ada 9, alhamdulillah, KB, keluarga besar. Baik, ya. Pak Aris? Nomor 4. Oh iya, tengah ya Pak Aris, ya, Wusto ya, penyeimbang ya berarti. Ya, lanjut Pak Aris. Jadi dari perekonomian keluarga memang betul-betul minim. Mau tidak mau saya harus mencoba mencari penghasilan sendiri. Jadi saat itu lahan yang saya lihat ada di angkutan umum, yaitu di bis. Jadi saat itu kalau pulang sekolah SMA itu sekitar jam setengah 2 saya istirahat sebentar, nanti langsung ke Sragen, ke Sragen untuk, kalau dulu ada yang namanya pengawal bis. Tugas saya mencarikan penumpang. Pak Aris ini kenapa kok, maksudnya apakah punya kenalan teman-teman dari ini transportasi atau mungkin kebetulan rumah saya di dekat terminal, gitu. Jadi bisa dibilang komunitas saya, keseharian saya kebanyakan berhubungan dengan teman-teman yang ada di terminal. Jadi jam kerja saya juga tidak tertentu, jadi mulai nanti pulang sekolah sampai malam, nanti sampai di rumah makan setelah saya setoran. Malam sekitar jam 2 saya baru pulang ke rumah nunggu bis yang dari barat, dari Jakarta. Pagi sampai rumah sekitar jam 4, jam 5, tidur sebentar, nanti pagi berangkat sekolah lagi. Seperti itu sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Setelah itu pelan-pelan tahun 91, tahun 90 saya menikah. Tahun 91 saya mencoba. Nah, sebentar Pak Aris, mohon maaf, bisa ditahan dulu. 91 mencoba. Nah, ini teman-teman dari sahabat dari TV 10 bertanya-tanya, penasaran, mencoba apa ini? Tapi mungkin Pak Aris bisa dijelaskan dahulu, ketika Pak Aris menjalani siklus yang luar biasa padat seperti itu ya, aktivitas yang padat sekali, sekolah, setelah itu langsung aktivitas di luar, di lapangan bahkan, sampai rumah sekitar jam 2, jam 3 malam. Jam 5. Jam 5 pagi. Setelah itu jenengan tidur sebentar. Jenengan apa yang jenengan rasakan? Fisik mungkin, atau mungkin pikiran? Ya, kalau masalah fisik mungkin kita tidak begitu merasakan ya. Karena nyun pangapunten, mohon maaf, mungkin dalam kondisinya juga setengah tidak sadar. Gitu. Jadi nyun pangapunten sering mengkonsumsi. Paham. Baik. Ini minum sama obat. Baik. Jadi mungkin kita tidak begitu merasakan. Sampai pagi, sekolah lagi, itu hampir 2 tahun. Ketika belajar mengajar itu, kalau boleh tahu? Ya, konsentrasinya gimana? Masuk tidak masuk. Masuk tidak gitu masuk. Tetap harus dijalani. Lalu tahun 91 bisa lebih.
Tadi Pak Aris sampaikan tahun 91. Apa itu Pak yang Tahun 91 saya mencoba mencari lahan yang di dekat rumah. Karena rumah saya kebetulan dekat dengan Terminal Tirtonadi, akhirnya saya masuk ke Terminal Tirtonadi. Sebagai maaf, kalau dulu bilang calo, saya membantu mencari penumpang. Sekian tahun di Terminal Tirtonadi dengan alhamdulillah hasil yang mungkin saat itu dibandingkan dengan teman-teman yang ada di jalan atau teman-teman yang seusia saat itu, hasilnya sudah bisa kelihatan. Tetapi sekali lagi maaf, hasil mungkin sekarang saya bisa matur hasil tidak barokah. Karena apapun saya lakukan untuk mendapatkan fee, untuk mendapatkan uang dari terminal, entah itu dengan cara menekan penumpang, entah itu dengan cara menipu penumpang, juga sekaligus dari hasil dari terminal itu saya gunakan untuk kulaan obat-obatan. Dan itu saya jadi panjenengan puter. Iya, saya puter itu, dan ya hasilnya memang lebih menjanjikan. Dan itulah yang membuat saya terjebak dalam satu lingkaran sampai bertahun-tahun. Lalu Pak, bisa dilanjut? Jadi sementara itu sampai tahun 97, 98. Itu panjenengan sudah menikah? Sudah. Anak saya satu, kelahiran tahun 91, perempuan. Pada suatu saat tahun 1997 saya mengalami kecelakaan. 4 kali kecelakaan sepeda motor, 4 kali yang mengharuskan saya dirawat di rumah sakit, 4 kali juga. 4 kali masuk rumah sakit, sepeda motor juga masuk rumah sakit sepeda motor, sampai 4 kali. Dan dari hasil observasi diagnosa dari dokter bahwa dinyatakan ada sumbatan di otak kecil di belakang. Karena ada benturan waktu saya kecelakaan, jatuh yang tidak seberapa. Apa yang Pak Aris rasakan itu? Apa tidak sadar, kurang kesadaran? Saya masih sadar. Berkurang kesadarannya. Cuman saat itu kejadian aneh. Kecelakaan itu benturannya cuma kecil, tapi efeknya Masya Allah luar biasa. Helm yang saya kenakan pecah. Padahal itu helm baru, jadi helm yang besar saat itu, helm baru, jatuhnya juga tidak seberapa keras. Tetapi efek dari benturan itu yang menurut saya didiagnosa gegar otak. Ada sumbatan di otak kecil. Setelah itu apakah ada tindakan dari rumah sakit? Dari rumah sakit itu dinyatakan, jadi saya 1 minggu di rumah sakit, itu rasanya udah Masya Allah, rasanya sudah tidak karu-karuan, seperti kepala dipalu. Hampir setiap hari dari rumah sakit itu ada keputusan untuk operasi. Dari operasi sudah ditentukan hari hanya untuk operasi. Jadi hari itu cuman ada 2 kemungkinan dari dokter yang menangani, menyatakan itu ada 2 kemungkinan. Kalau operasi ini berhasil, saya pasti karena ini di otak kecil. Tapi kalau tidak berhasil, ini saya bablas. Setelah ada pernyataan seperti itu dari dokter, semalaman saya tidak bisa tidur. Satu, merasakan sakit yang hebat sekali. Yang kedua kali saya cuma bisa berpikir saya sehat. Masih bisa merasakan sehat dalam tanda petik, cuma tinggal malam hari ini. Terpikirkan kepikiran orang tua, istri dan anak-anak. Kalau misalnya saya nanti sehat, saya akan lebih memperbaiki. Begini, jadi karena perilaku saya yang seperti itu, dari pihak orang tua maaf, walaupun rumah saya dekat dengan rumah sakit, cuma 100 meter, tidak ada yang membesuk.
Jadi istri saya saat itu cuman pagi kalau datang ke rumah sakit mengambil pakaian kotor saya dan meninggalkan apa? Memberikan bubur. Udah pulang, yang penting dia ngopeni anaknya yang di rumah, sekolah dan sebagainya dan kerja. Baik. Nah, jadi untuk pihak keluarga sendiri maaf dikata tidak ada perhatian, karena mungkin dari orang tua saya, bapak ibu saya sudah menyerah dengan perilaku saya. Baik. Tapi batinnya tetap selalu ini kontak sama panjenengan ya sebagai anak. Lalu Pak, ketika panjenengan mengalami ini kecelakaan ya, musibah seperti itu, setelah itu panjenengan dirawat di rumah sakit, ada didiagnosa dokter ini apa? Ada sumbatan di otak kecil. Dan juga ada perintah maksudnya ada anjuran dari dokter tindakan. Lalu operasi. apa yang panjenengan alami ketika itu? Saya cuma memutuskan tindakan atau karena saat itu dari pihak dokter, dari pihak rumah sakit minta untuk didatangkan pihak keluarga untuk tanda tangan persetujuan operasi. Saya tolak karena itu tidak mungkin. Karena saya sudah bilang tidak mungkin ada keluarga saya yang ke sini. Kalau boleh saya tanda tangan sendiri. Tidak dibolehkan. Nah, dan itu tidak diperbolehkan. Ini satu permasalahan. Di satu sisi ini harus ada tanda tangan pihak keluarga yang bertanggung jawab. Di satu sisi keluarga tidak ada yang datang ke rumah sakit. Kebetulan yang datang ke rumah sakit malah teman-teman saya yang dari luar. Masya Allah. Dari teman-teman yang teman-teman di jalan. Lalu Bapak Aris bisa sehat seperti ini, aktivitas seperti sedia kala ini, bagaimana itu? Tanpa tindakan. Alhamdulillah. Malam itu satu cerita, ini satu keajaiban juga yang diberikan ke saya secara pribadi. Jadi malam itu saya tidak bisa tidur karena merasakan satu sakit. Kedua, saya cuma berpikir bahwa saya sehat dalam kondisi waras, cuma tinggal malam hari ini. Karena besok pagi pasti sudah, besok sore setelah operasi kita tidak tahu seperti apa. Pagi jam 5 saya sempat sholat subuh, walaupun itu dalam kondisi saya berbaring. Karena alhamdulillah sejak dulu, walaupun saya minum, walaupun saya mabuk, alhamdulillah sholat masih saya jaga. Sholat itu luar biasa. Pak Aris mungkin bisa ditahan dulu. Ya, walaupun kita dalam keadaan dalam keadaan imannya masih turun, grafik imannya turun, atau mungkin kita masih berbuat buruk, tapi tetap kita masih ingat dengan sujud dan rukuk sama Allah seperti itu ya. Nah, insya Allah itu jadi motivasi bagi kami dan mungkin pemirsa TV 10 di rumah. Pak Aris itu ditahan dulu, nanti bisa dilanjut di segmen yang kedua. Baik sahabat Sharing Hijrah yang dirahmati Allah, nantikan bagaimana apa yang dialami oleh Bapak Aris selanjutnya. Jangan pindah channel, tetap di TV 10. Baik sahabat Sharing Hijrah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam tayangan kesayangan Anda, yaitu Sharing Hijrah bersama Bapak Aris. Bapak Aris, tadi panjenengan sudah menjelaskan ya pengalaman panjenengan sebelum panjenengan hijrah sampai panjenengan diberi ujian oleh Allah, dan panjenengan meyakini bahwa ujian itu adalah surat cinta dari Allah. Betul ya. Dan panjenengan menjawab surat itu. Nah, bagaimana itu panjenengan menjawab surat cinta dari Allah Ta'ala ini sehingga panjenengan mendapatkan nikmat luar biasa, yaitu hidayah Allah. Silakan. Alhamdulillah. Jadi dalam kondisi saya sakit tadi, sampai pagi kebetulan ada visit dokter
Visit dokter, di mana sebelum visit dokter itu saya mengalami satu kejadian yang luar biasa. Saya bersin-bersin hampir ada sekitar 10 menit. Bersin-bersin yang tidak ada henti-hentinya, tidak berhenti sampai 10 menit, bercampur dengan darah. Bercampur dengan darah, karena saya takut, saya panik, akhirnya saya bel alarm untuk perawat. Perawat datang, melihat kondisi saya, itu kembali lagi. Kembali bukan apa-apa, memanggil dokter yang tadi habis visit. Selesai visit, dokter dipanggil kembali untuk memeriksa kondisi saya. Setelah itu dari dokter diminta dibersihkan, sudah bersih, diminta untuk foto ronsen lagi. CT scan. Yeah. Foto ronsen, setelah itu saya tidak merasakan apa-apa, tidak menyadari rasanya seperti apa. Sore setelah meja operasi disiapkan dan dokter sudah siap, datang ke kamar saya, bangsal saya, dan bertanya, Pak Arif sudah siap untuk operasi? Insya Allah siap. Baik. Kebetulan dokter itu meminta perawat untuk mengambil hasil ronsen dan melihat bahwa dengan bingung, dengan kebingungan melihat hasil ronsen lewat neon box gitu. Sambil bertanya, Mas Haris masih pusing enggak? Baru saat itu saya menyadari bahwa rasa pusing itu sudah tidak ada. Subhanallah. Padahal pusing, saya sudah pusing, ngeluh, kalau orang Jawa bilang ngeluh, pusing seperti di palu itu 10 hari lebih. Masya Allah. Jadi dengan bersin-bersin itu ternyata darah beku yang ada di otak kecil ini yang harusnya dioperasi, alhamdulillah keluar. Atas izin Allah. Ya. Nah, dari situlah saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa ternyata Allah itu memang memberikan surat cinta yang saya jawab, dan ini diterbalaskan lagi dari dengan Allah kesabaran dan ikhlas, ridho, ya. Dan alhamdulillah yang saat itu saya divonis untuk operasi, akhirnya tidak jadi operasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam rentang waktu sekitar 1 minggu saya masih ada di rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Pagi pada hari yang sudah ditentukan saya sudah dinyatakan sembuh, saya dinyatakan pulang. Jam 9 pagi saya pulang ke rumah, di rumah sepi. Istri bekerja, anak saya baru 1 perempuan, kelas 1 SD, saat itu juga masih sekolah belum pulang. Jam setengah 10 saya ada yang masuk ke rumah, karena saat itu setiap anak saya biasanya tidak mau pulang ke rumah selama masih ada saya. Karena anak saya saat itu tahunya saya masih di rumah sakit dan sepeda motor belum ada di rumah, akhirnya anak saya masuk ke rumah. Begitu melihat saya terkejut, matanya melalak. Spontan kaget. Saya berdiri, sini Dek, nggak mau. Masuk, nggak mau. Muter balik arah lari. Lari terjatuh. Kebetulan rumah yang kami kontrak itu dekat rumah ibu. Ibu kandung sekitar 50 meter. Karena anak saya menangis keras, ibu datang terkopoh-kopoh. Loh, sudah pulang? Sudah. Saya gitu, kapan? Barusan. Nah, anak saya dipanggil, anak saya bilang, dia tidak mau sama Abah. Berarti dia tidak mau sama Abah. Abah setan. Nah, saat itulah Abah setan. Saat itulah saya berbalik masuk ke rumah, saya menangis. Dan saat itu juga saya berjanji saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Mulai hari itu juga saya harus menjauhi hal-hal yang seperti itu. Bukan hanya sembuh fisik, tapi batinnya juga. Akhirnya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan berbagai cobaan, baik dari dalam sendiri ataupun dari luar,
alhamdulillah saya bisa lepas dari hal-hal yang seperti itu. Saya berhenti minum, saya berhenti obat, berhenti obat sekitar 1 tahun. Baik. Orang tua saya juga tidak percaya. Baik. Akhirnya suatu saat sore tanya ke istri, itu kok lama nggak ngelihat saya jalan pulang tertatih-tatih. Okay. Istri saya juga bilang, Abah itu sudah setahun lebih nggak minum, nggak ngobat. Besok sore ibu saya membuat bancaan. Subhanallah, syukuran. Ya, saya nggak cerita, merinding. Silakan Pak, lanjut. Tadi saya pulang sore, saya punya satu amalan. Diberikan ijazah dari Bunyai yang ada di Kediri saat itu. Kalau sore diminta setelah maghrib, pada maghrib diminta untuk baca Yasin. Setiap sebelum maghrib saya pulang. Baik. Pulang jam 5 saya pulang ke rumah. Di samping rumah saya yang saya kontrak ini ada cucu yang punya rumah itu makan nasi bancaan. Tanya, bacaan dari mana, Dek? Dari Mbak Putri. Bancai Pak Diaris. Saya kira bancaan apa kalau saya itu? Saya datang ke tempat ibu, ternyata di situ masih ada sisa-sisa nasi bancaan. Allah. Jadi orang tua mengungkapkan rasa syukur. Ya, walaupun cuma sederhana, tapi itulah. Ya. Jadi cuma dengan cara itu orang tua saya mengucapkan rasa syukur. Baik. Mas Aris sayang sama orang tua? Sangat menyayangi. Sangat sayang. Baik. Masih ada? Mohon maaf. Deh. Kalau boleh tahu Bapak Ibu masih ada? Alhamdulillah Bapak sudah sedo. Ya. Tahun 2011 Bapak Ibu ibadah haji. Okay. Bapak sedo kemarin 2019 Masya Allah. Ya. 2019. Ini mungkin Ibunda Ibu masih ada ya. Melihat, menyaksikan putra tercintanya masih berdiskusi di berdialog di mana di TV 10. Mungkin panjenengan ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Untuk Ibunda terutama yang menyaksikan sana. Terima kasih untuk Ibu. Terima kasih untuk Ibu yang sampai hari ini selalu mencurahkan rasa sayang kepada saya dan keluarga saya. Itu saja. Baik. Insya Allah Ibunda mendengarkan dan selalu memahami isi hati putra-putranya ya Pak. Mudah-mudahan Ibunda panjang umur, sehat walafiat. Dan almarhum mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Berkat kesolehan anaknya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Pak Aris ini luar biasa. Mungkin panjenengan bisa ceritakan sedikit. Kami dengar-dengar panjenengan juga merintis komunitas katanya. Mungkin bisa berbagi sedikit ke pemirsa. Iya, jadi kebetulan sekitar tahun 2008 saya tertarik dengan satu komunitas hadroh yang ada di Solo. Jadi saat itu niatan saya cuma menitipkan anak saya, anak saya yang saat itu masih umur 7 tahun. SD ya Pak ya? SD, kelas 1, kelas 2 itu untuk bisa latihan hadroh, untuk ikut bergabung dengan salah satu grup hadroh. Tahun 2008, kebetulan tahun 2010 saya diminta teman-teman dari hadroh untuk ngomong. Padahal maaf, saya tidak bisa apa-apa. Niatan saya cuma menitipkan anak ini agar punya kegiatan yang positif. Baik. Dengan berjalannya waktu, ternyata teman-teman dari komunitas hadroh ini, mohon maaf saya sebut namanya, ini hadrohnya Hadrotul Muhibbin, yang dulu memberikan nama Hadrotul Muhibbin. Muhibbin. Hadrotul Muhibbin. Hadrotul Muhibbin. Itu yang memberikan nama saya itu Habib Alwi. Habib Alwi Al-Habsyi. Al-Habsyi. Baik, alhamdulillah. Gitu. Jadi yang memberkahi, barokai nama saya itu Habib Alwi. Jadi dengan berjalannya waktu, yang saat itu hadroh kita dengan tahun 2010 itu ada peresmian gedung sholawat di Pondok Pesantren Al Insaf yang saat itu di Yaso
Kiai Abdullah Saad. Oh ya, Plesungan. Itu Plesungan. Baik. Kita pertama kali pembukaan gedung sholawat, alhamdulillah kita yang diminta untuk Tampil. maulid Masya dengan Allah. Nabi saya. Berjalan waktu sekian tahun, dan satu hal lagi, saat itu tahun 2010 Hadratul Muhibbin di ambang kehancuran, hampir bubar. Baik. Dengan adanya kita ikut lomba saat itu Parade Hadroh di Harlah Ansor di Manahan saat itu tahun 2010, alhamdulillah kita dapat juara 1, dan itu menyemangati teman-teman, membuat satu motivasi untuk kembali bersemangat. Oke. Dan alhamdulillah kita juga dipercaya untuk saat itu maulid di gedung sholawat Al Insaf Baik. sampai bertahun-tahun. Dan satu hal lagi yang buat saya bangga dari teman-teman, kita komunitas hadroh dari latar belakang yang berbeda. Kebetulan hampir 90% anggota grup hadroh dari teman-teman di jalan. Masya Allah, disatukan dalam Satu komunitas, wadah. satu wadah yaitu sholawat kepada Nabi SAW. Ada tukang batu, Masya Allah. ada satpam, ada tukang parkir. Berkat sholawat ini, Ya, Masya Allah. inilah. Jadi yang kebetulan saat itu yang dari pondok yang betul-betul teman yang benar-benar paham ngaji, cuma beberapa yang vokal. Yang untuk bagian vokal. Semangat, untuk teman-teman yang lain itu maaf, teman-teman di jalan yang notabene-nya mereka bekas mantan pemabuk. Bisa dibilang kalau kasar mantan preman, monggo. Tapi alhamdulillah sekian tahun sampai dengan hari ini insya Allah masih eksis. Karena memang perintisnya ini hatinya dilembutkan sama Allah, sehingga siapapun yang masuk ke satu wadah itu, insya Allah hatinya juga dilembutkan. Berkat sholawat kepada Nabi SAW. Pak Aris, terima kasih banyak. Panjenengan sudah meluangkan waktu silaturahim di TV 10 dan berbagi ilmu yang bermanfaat untuk pemirsa TV 10 di rumah. Baik, sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya kita sebagai anak itu tidak boleh melihat orang tua sebagai fisik. Lihatlah orang tua kita, ayah dan ibu kita ini sebagai sistem hukum. Dan hukum yang bekerja ini adalah salah satunya adalah kausalitas. Dan salah satu nikmat yang dirasa oleh saudara kita Bapak Aris ini, nikmat iman, nikmat hidayah dari Allah Ta'ala, nikmat istiqomah ya Pak Aris ya. Nah ini tak lain dan tak bukan, itu atas pengorbanan kedua orang tuanya yang hebat. Maka kenikmatan itu dirasa oleh Pak Aris terus menerus, insya Allah sampai turun temurun semuanya ya. Rumah tangga Pak Aris mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah diberkahi sama Allah semuanya. Dan komunitasnya kami doakan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan mengentaskan pribadi teman-teman yang berakhlakul karimah. Pak Aris, Pak Aris terima kasih banyak, sehat selalu, salam buat keluarga di rumah. Sangat terima kasih banyak ya, hati-hati di jalan. Baik sahabat TV 10, sahabat hijrah, sharing hijrah yang dirahmati Allah, cukup sekian bincang-bincang kami bersama Bapak Aris. Semoga banyak manfaatnya. Kita berjumpa lagi dalam program sharing hijrah di episode selanjutnya bersama saya Azmi Assegaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.